Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 12 MIPA 2 dan 12 MIPA 3. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan tetap taat kepada Allah. Oke anak-anak, hari ini kita setelah UTS atau setelah PHB, kita akan meneruskan pelajaran kita matematika wajib ya, kelas 12. Insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang bab 3. Oke, saya share screen ya. Oke anak-anak, kita mulai saja langsung. Saya langsung pakai PPT-nya ya. Oke, ini pesan kita hari ini. Apakah yang bisa kita lakukan sebelum kita jadi orang sukses? Ya, ini panduan Islam. Amalkan 5 hal ini, insya Allah menjadi orang sukses. Yang pertama adalah menjaga sholat. Yang kedua adalah mengemban amanah. Yang ketiga adalah mengendalikan perkataan dan perbuatan. Yang keempat adalah rajin menyambung silaturahim. Yang kelima adalah rajin berzikir. Oke, jadi orang sukses itu ini anak. 1, jaga sholat. Insya Allah kalau sholat kita selalu tepat waktu, maka kita akan mampu bisa memanajemen waktu-waktu kita yang lain. Meskipun waktu kita itu banyak digunakan dengan acara yang padat, insya Allah bisa. Yang kedua, mengemban amanah. Ya, amanah kalian sebagai anak, amanah kalian sebagai pelajar, amanah kalian sebagai seorang anggota masyarakat, ya, amanah sebagai teman itu harus jalan. Termasuk amanah ketika kalian menjadi pelajar. Amanahnya apa? 1, mengikuti pembelajaran. 2, mengerjakan tugas. Ya, 3, patuh sama bapak ibu guru begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan perkataan dan perbuatan. Jadi nggak asal ngomong nak ya. Jadi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat tidak usah diomong di sini. Perbuatan juga demikian, memilih perbuatan anak-anak. Skala prioritasnya jalan. Yang wajib dikerjakan dulu. Ya, ketika wajib berbenturan dengan sunnah, maka kita lakukan yang wajib. Ketika wajib berbenturan dengan mubah, maka kita lakukan yang wajib. Jadi urutannya, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kemudian yang haram itu tinggalkan semuanya. Yang makruh itu kalau terpaksa lakukan, kalau nggak terpaksa nggak usah dilakukan. Yang mubah dipilih ya anak-anak. Oke, berikutnya adalah menyambung tali silaturahim. Rajin menyambung tali silaturahim, membicarakan kebaikan, nggak ghibah ya. Ghibah itu artinya perasaan-perasaan nggak seperti itu. Dan jangan lupa selalu rajin berdoa dan berpikir kepada Allah. Usaha tanpa doa itu adalah hilang ruhnya. Doa tanpa usaha itu artinya sia-sia. Oke anak-anak, mungkin itu. Kita langsung saja. Insya Allah kita hari ini akan bahas tentang kaidah pencacahan. Ya masih ingat ya, kita ada 4 bab anak-anak ya. Untuk kelas 12 matematika wajib, bab pertama adalah jarak dalam ruang bidang datar. Bab kedua adalah statistika. Bab ketiga adalah kaidah pencacahan. Bab keempat adalah teori peluang. Oke, berarti ada 4 bab. Kita sudah jarak dalam ruang sudah selesai, statistika juga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kaidah pencacahan. Insya Allah hari ini apa yang saya bawa ini saya ambil dari modul anak-anak. Silakan modul PDF-nya dibuka kembali ya. Oke, apa sih kaidah pencacahan itu? Kita bisa lihat contohnya dulu. Sering nggak atau pernah nggak kalian berpikir ya punya nomor rekening bank ya? Rekening bank itu biasanya anggaplah digit paling sedikit itu 6 digit. Kira-kira dengan 6 digit angka yang ada di kartu tabungan kita, kira-kira bank itu bisa punya berapa macam nomor rekening, berapa banyak nomor rekening. Jadi kita bisa hitung di sini anak-anak nanti. Begitu juga nomor plat kendaraan bermotor atau nomor plat sepeda motor. Kalau sepeda motor biasanya ada huruf depannya, terus yang tengah itu 4 angka, yang belakang ada 2 huruf. Kira-kira sak Surabaya itu misalkan ya,
kita bisa punya nomor, kepolisian bisa mencetak nomor plat ada berapa juta. Ya, kok sampai kita itu bisa ganti nomor plat setiap 5 tahun sekali gitu. Ya, begitu juga kemarin ketika kasus wabah corona itu menyerang, ini di Jakarta ada pembatasan lalu lintas. Ya, dengan cara nomor ganjil dan nomor genap diatur anak-anak. Hari ini misalkan nomor ganjil yang berangkat, maka besok nomor genap yang berangkat. Jadi jumlah volume kendaraan bermotor yang ada di jalan raya itu bisa dikurangi kepadatannya begitu, supaya wabah corona tidak makin menjadi begitu tujuannya. Ya. Kemudian yang terakhir contohnya adalah passwordnya koper, anak-anak masih ingat ya? Nah, passwordnya koper. Nah, seringkali kalian punya koper, punya passwordnya lupa, bingung. Nah, kira-kira saya harus melakukan apa ketika password koper lupa? Begitu. Ada berapa banyak cara yang harus saya coba supaya password itu bisa terbuka, misalkan demikian. Ini kita bisa hitung anak-anak, termasuk yang ini ya. Password koper yang ada gemboknya, gembok cantik ini ceritanya. Biasanya emang gembok-gembok seperti ini itu kombinasinya 3 digit angka, angka pinnya begitu. Oke, ini diantaranya adalah manfaat-manfaat ketika kita belajar kaidah pencacahan. Oke, sekarang coba kita buka bukunya anak-anak. Nah, peta konsepnya bagaimana? Peta konsepnya adalah kaidah pencacahan yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama adalah aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Yang kedua adalah permutasi. Yang ketiga adalah kombinasi. Oke, di mana aturan perkalian dan penjumlahan nanti kita bahas hari ini. Permutasi, nanti permutasi itu akan dibeda bentuk-bentuknya. Ada permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Ada permutasi dengan beberapa unsur sama. Dan ada permutasi yang melingkar atau letaknya siklik begitu. Oke, ini peta konsepnya anak-anak yang akan kita belajari selama kita masuk ke bab 3. Lanjut. Sekarang kita coba contoh masalah 1.1. Ini ada di buku modul ya. Melambungkan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Oh ya, uang logam, misalkan uang logam 1000-an seperti ini. Oke, uang logam 1000-an. Ya, uang logam 1000-an ini ada sisi angka, yang ada angka 1000-nya ini ada sisi gambar. Begitu juga dengan dadu. Dadu itu kita punya, kalau dadunya biasa seperti ini, dadu dengan 6 sisi. Ya, ada titiknya, ada titik 1, ada titik 2 seperti ini, ada titik 3, ada titik 4, titik 5, dan titik 6 seperti ini, begitu. Jadi, kalau kita punya keping uang logam itu adalah 2 sisi, kalau kita punya dadu itu adalah 6 sisi. Gitu anak-anak ya. Di SMP, kalian telah mempelajari tentang ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel dari sekeping uang logam adalah 2. Misalkan ya, ruang sampelnya koin. Uang logam itu saya tulis koin ya. Ruang sampelnya koin adalah biasanya ruang sampelnya itu dilambangkan dengan S nak ya. Kita coba pakai S. S, ruang sampelnya koin. Ruang sampelnya apa aja koin? Koin itu ya cuma angka dengan gambar. Cuma 2. Sekeping uang logam ini cuma 2 sisi. Kemudian ruang sampelnya dadu. Saya tulis dengan angka ya. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Ada 6 sisi. Yang ditanya adalah banyaknya anggota ruang sampel dari sebuah dadu ada 6. Oke. Yang A, ambillah sekeping mata uang logam dan sebuah dadu, kemudian dilambungkan bersama-sama. Catatlah hasil-hasilnya yang mungkin berupa pasangan berurutan. Jadi kalau kita ingat anak-anak, kalau misalkan sekeping uang logam kita lambungkan dengan sebuah dadu, maka kemungkinannya yang keluar adalah ketika dilambungkan bersama-sama, kemungkinannya adalah yang uang itu keluar angka, yang dadu keluar titik 1. Ya. Kemudian keluar angka dengan titik 2, atau keluar angka dengan titik 3, atau keluar angka dengan titik 4 ya, atau keluar angka dengan titik 5, dan atau keluar angka dengan titik 6. Kemungkinannya ini kalau keluar angka keping logamnya. Kalau koinnya ini keluar gambar bagaimana? Sama anak-anak.
Jadi gambar dengan 1. Dibolak-balik sama ya. 1 dengan gambar sama saja. Gambar dengan 2. Gambar dengan 3. Gambar dengan 4. Oke. Gambar dengan 5. Dan gambar dengan 6. Begini anak. Nah, ada berapa kemungkinannya ini? Kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kemungkinan anak-anak. Ya, berarti ini kemungkinannya. Supaya kemungkinan nggak ada terlewat anak-anak, biasanya kita pakai pasangan berurut seperti ini. Oke, atau kita pakai diagram pohon. Ya, misalkan koinnya di sini kita gabung, kita sambung dengan dadu. Koin kan cuma ada 2 sisinya, angka atau gambar. Oke, dadu ada 6, berarti angka bisa nanti bersamaan dengan keluarnya titik 1, bisa dengan titik 2, untuk dadunya bisa titik 3, bisa titik 4, bisa titik 5, bisa titik 6. Begini anak-anak. Gambar pun juga demikian, gambar juga keluar gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, nah cukup nak Bapak nah ya. Gambar dengan 5 dan gambar dengan 6. Begitu anak-anak. Sehingga ketika kita cacat satu persatu ini angka dengan 1 berarti A1. Angka dengan 2 A2. Angka dengan 3 A3. Angka dengan 4 A4. Angka dengan 5 A5. Angka dengan 6 A6. Begini anak-anak. Oke, kalau pakai diagram pohon biasanya kita nggak akan terlewat anak-anak. Sekarang yang gambar. Gambar dengan angka 1 berarti G1. Gambar dengan angka 2 G2. Gambar dengan angka 3 G3. Nah, cukup ini sini ya. Gambar dengan angka 4 G4. Gambar dengan angka 5 G5. Gambar dengan angka 6 G6. Oke, ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 12. Begitu anak-anak. Oke, sebetulnya 12 ini dari mana sih? Nah, inilah yang dinamakan dengan aturan perkalian. Aturan perkalian ini bendanya ada berapa tadi ketika sampelnya atau ketika contohnya? 1 keping uang logam dan 1 dadu. Berarti ada 2 tempat anak-anak ini. Oke, yang di sini logam, yang di sini dadu. Atau dibolak-balik samalah gitu ya. Oke, di sini anggaplah yang logam. Logam itu kemungkinan keluarnya apa? Angka dengan gambar. Ya, berarti ada 2 cara. Oke, yang ini dadu. Dadu bisa keluarnya apa aja? Bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 cara di sini. Sehingga dari sini dengan aturan perkalian anak-anak kita bisa mendapatkan ada berapa kemungkinan dia keluar. Ada kemungkinan dia akan keluar apa ketika kita lambungkan 2 benda itu bersama-sama. Itu adalah 2 dikali 6. Berarti ada 12 kemungkinan. Begitu anak-anak. Sama ya? Oke, jadi inilah yang dinamakan aturan perkalian. Lanjut, next. Berikutnya nomor 1.2. Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna. 4 baju yang berbeda warna. Berarti bajunya ini gambarnya cuma 3 ya. Tapi dia dikatakan punya 4 baju. Memiliki warna coklat, motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Oke, berarti bajunya ada 4. Ini gambarnya atau aja 3 ya. Kemudian dia juga mempunyai 3 celana panjang. Celana panjangnya juga ada 3. Nah, ini gambarnya nggak sesuai dengan informasi yang ada di sini. Nggak apa-apa ya. 3 celana panjangnya warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam. Berarti ini ada 3. Ada berapa banyak Faisal memasangkan bajunya? Ya gampang saja. Baju ini dengan ini, celana ini. Baju ini dengan celana ini. Baju ini dengan celana ini. Ada 3 cara anak-anak ya. Oke. Kemudian baju ini, baju hijau dengan celana hitam, cara yang keempat. Baju biru dengan celana hitam, cara yang kelima. Baju apa ini? Oh maaf anak-anak, keliru saya. 4 ya, sorry. Ntar saya ulang dulu. Nah, bajunya 4 nak ya. Yang kata bajunya A, B, C. Gimana Bu Amel bisa bikin baju lagi nih? Gak bisa. Ya anggap lagi nih ya. Nah, bajunya begini. Nah gini ya, celananya juga sama celananya. Nah gini, celananya ada 3, bajunya ada 4. Ya berarti nanti memasangkannya baju hijau dengan celana ini, ya biru dengan celana ini,
Kemudian baju batik dengan celana ini, baju yang ini yang saya bikin dengan celana ini. Ada 4 cara ya. Terus satunya pakai celana hitam. Ini dengan ini 1, ini dengan ini juga 2, ini dengan ini juga 3, ini dengan ini juga 4. Ya, 4 cara tambah 4 cara berarti 8 cara. Yang terakhir, baju hijau sama gambar ini sama celana ini, baju biru sama celana ini, baju batik sama celana ini, dan baju ini dengan celana ini. Berarti ada 4. Berarti 4 adalah 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 adalah 12. Ada 12 cara. Ya kasarannya ya ada berapa model ini, ada berapa jenis, ada 2 baju dengan celana ya, ini baju ini celana, bajunya ada 4 berarti 4 cara ya, celananya ada 3 sehingga hasilnya di sini adalah 4 dikali 3 berarti 12 cara gitu anak-anak. Saya bisa lanjut. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini dalam 2 masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut dengan aturan perkalian. Apa aturan perkalian ini? Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua, kejadian pertama ini diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N, dikali aturan perkalian. Oke, artinya apa? Aturan perkalian ini kita laksanakan ketika peristiwanya itu dilakukan bareng anak-anak. Oke, bersamaan. Ya, pemakaian baju bersamaan dengan pemakaian celana begitu. Jadi M kali N. Kalau bedanya 3 gimana Bu? Ya M kali N kali P begitu, tinggal kali aja. Kalau bajunya 5 gimana? Ya semuanya dikali. M kali N kali O kali P kali Q misalkan begitu. Tinggal kali. Oke, contoh lagi. Diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalur untuk berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B. A ke B, A ke C. Oke, A ke C ini pasti melalui B anak-anak. Ternyata dari A ke B ada berapa jalur? P, Q, R, S, T. Ada 5 jalur. B ke C ada apa ini? K, M, N. Ada 3 jalur. Berarti ada berapa cara ini ketika seseorang hendak berpergian dari kota A ke kota C, maka dengan aturan perkalian berarti ada berapa jalur ini? 5 dikali 3, berarti 15 jalur. Begitu. Gampang ya? Lanjut, contoh 2. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua kelas dan 1 sekretaris. Ada 2 tempat ya. Berarti 1 ketua kelas, yang depan ketua kelas, 1 sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas? Ketua kelasnya calonnya 5, berarti 5 di sini. Oke. Sekretarisnya ada 6, dari 6 di sini. Berarti hasilnya adalah 5 dikali 6. Berarti ada 30 cara. Gampang ya? Gampang. Lanjut satu lagi. Contoh yang ketiga. Dalam ruang tunggu sebuah apotek terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi-kursi tersebut? Nah, ini ada 4 kursi. Kursi begini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang anak. Ahmad, Umar, Ali, Said. Ya. Anggaplah misalkan kursi yang pertama ini bisa diduduki oleh Ahmad, bisa diduduki oleh Umar, bisa diduduki oleh Ali, dan bisa diduduki oleh Said. Ya, berarti ini ada 4 cara. Yang ditanya dari contoh yang ketiga ini, ada berapa banyak cara yang berbeda? Ya, kalau sudah Ali duduk di sini, anak-anak nggak mungkin Ali duduk di tempat yang lain. Ya, berarti orangnya tinggal berapa? Orangnya tinggal 3. Ali sudah ada di sini. Sudah duduk dia. Berarti tinggal Ahmad, tinggal Umar, dan tinggal Said. Nah, maka ada 3 orang yang bisa duduk di sini kemungkinannya. Bisa Ahmad, bisa Umar, bisa Said. Anggaplah Ahmad yang duduk di sini sudah. Ini di sini Ali, di sini Ahmad. Berarti orangnya tinggal berapa anak-anak? Tinggal Umar sama Said. Berarti Umar dan Said bisa duduk yang sini. Bisa Umar, bisa Said. Berarti ini ada 2 cara. Oke, andai kata Umar sudah duduk di sini, tinggal 1 orang kan yang belum duduk, siapa? Said. Berarti Said duduk di sini. Berarti ada berapa cara ini? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1.
Hasilnya 4 dikali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1 adalah 24. Ada 24 cara. Begini anak. Saya? Oke. Lanjut nomor berikutnya. Masalah 2.1. Di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapa banyaknya cara memilih satu pulpen atau satu pensil? Nah, ini anak-anak. Kalau satu pulpen dengan satu pensil begini, artinya pulpennya itu kan sendiri. Pensil juga sendiri. Ya, ini tidak bersamaan kejadiannya. Kejadian bisa terpisah. Ya pulpen sendiri, ya pensil sendiri. Berarti kalau masalah seperti ini kita pakai yang namanya aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu apa? Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam N plus N cara. Begitu anak. Sehingga untuk kasus masalah 2.1 ini ada berapa cara kita memilih satu pulpen dan satu pensil? Berarti 5 ditambah 3 berarti 8 cara. Oke. Contoh 4. Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke C dengan 4 cara. Sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke C dengan 3 cara. Ini Ardi dari A ke C itu dia 4 cara. Kemudian Nugroho berangkat dari B ke C 3 cara. Ada berapa cara mereka bertemu di kota C? Ya tinggal jumlah. Karena Ardi dan Nugroho itu kan nggak bersama-sama kejadiannya. Beda-beda. Jalurnya juga beda. Sehingga dari sini kita punya 4 caranya Ardi ditambah 3 caranya Nugroho. Hasilnya adalah 7 cara. Gini. Oke, nomor 5. Di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, dan 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. 10 merah, oke, 7 hijau, 5 kuning, 3 biru. Oke, ini berada dalam sebuah kantong. Kantong ini ya. Nah, begini. Oke. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu kelereng warna merah atau hijau atau kuning atau biru? Ambil satu anak-anak. Perhatikan ini kan kejadiannya berbeda-beda. Berarti ini hasilnya adalah 10 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 10 tambah 7, 17 tambah 3 itu ada 20, 20 tambah 5 ada 25 cara. Begini anak. Tinggal menjumlah, oke? Bisa ya? Lanjut nomor berikutnya. Nah, kalau kasus ini bagaimana? Kasih adat. Nah, kita anggaplah misalkan nomor rekeningnya ini ada nomor rekening banknya misalkan bank X ada 6 digit dalam satu buku tabungan. Berarti ada berapa banyak buku tabungan yang bisa dicetak oleh bank tersebut. Misalkan begini ya. Maksudnya ada berapa banyak nomor rekening. Nah, ini kan 6 digit. Nah, anggaplah misalkan nomornya tidak boleh sama. Ya, dengan syarat misalkan dengan syarat tidak ada nomor ganda. Misalkan contohnya nomornya ini 605214. Nah, kan beda-beda anak nomornya ya. Misalkan begini, tidak ada nomor ganda di sini. Ya, misalkan begitu. Oke? Caranya bagaimana? Ya sudah kita siapkan 6 tempat anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Angkanya bebas ya. Angka itu kan tersedia dari angka 0 sampai 9. Ya, berarti ada 10 angka. Bank
Misalkan kalau misalkan dia adalah 6 digit, nah kita punya ini ya, kita punya komitmen. Angka pertama nggak mungkin 0 anak-anak. Jadi kalau angka pertamanya 0 kan berarti nomor rekening itu punya 5 digit. Gitu ya. Anggaplah angka pertama tidak boleh 0. Berarti 0 tidak boleh masuk sini. Yang bisa masuk sini adalah angka 1 sampai angka 9. Ada berapa cara yang bisa masuk sini? 1 sampai 9. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Berarti ada 9 cara. Begini. Oke, lanjut. Angka yang kedua. Angka yang kedua itu kan boleh 0. Ya, sehingga kita kan tadi di awal punya 10 angka. Dari 0 sampai 9 ini kan 10 biji. 10 buah angka. Oke, sudah kita masukkan 1 di sini. Karena kan ada syarat tidak boleh ada nomor ganda begitu. Sudah kita masukkan di sini, berarti 10 dikurangi 1 berarti 9. Oke, digit yang ketiga, 10 dikurangi 1 dikurangi 1 berarti 8. Oke, digit yang keempat, 10 dikurangi 1 kurangi 1 dikurangi 1 berarti 7. Oke, digit yang kelima, 10 dikurangi 1 angka dikurangi 1 angka dikurangi 1 angka kepada 1 angka berarti 10 dikurangi 4 angka berarti 6. Oke, kemudian digit yang terakhir 10 dikurangi 5 angka berarti ada 5 digit. Nah, dari sini maka banyaknya nomor rekeningnya adalah 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Nah, supaya cepat anak-anak kita pakai alat bantu ya. Kita pakai kalkulator supaya cepat. Berapa itu? 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 136.000. 136.080 cara ini. Nomor rekening yang bisa dibentuk oleh bank tersebut tanpa ada nomor yang sama. Nah, misalkan soal berikutnya, jika boleh sama bagaimana? Boleh ada nomor yang sama. Maka ada berapa nomor rekening? Ada berapa nomor rekening? Ya, misalkan contohnya boleh sama itu misalkan contoh ya. Contohnya itu adalah 605224. Duanya kan sama, nah. Oke, berarti sama caranya anak. Kita punya menyediakan 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Angka yang pertama ini kan tetap nggak boleh 0 ya. Berarti boleh angka 1 sampai angka 9. Berarti ada 9 cara. Angka kedua kan boleh 0. Ya, yang ini 1 sampai 9. Yang ini boleh 0, berarti 0 sampai 9. Ada 10 cara anak di sini. Kan boleh sama. Yang sudah dipasang di sini angkanya boleh keluar di sini. Angka yang ketiga kan juga sama. 0 juga boleh 0 sampai 9. Berarti ini ada 10 cara. Angka yang berikutnya juga ini ada 10 cara. Karena boleh sama ya. Angka berikutnya itu juga boleh 0. Ini angka yang terakhir juga boleh 0. Berarti ada berapa cara? Jika nomor rekening itu boleh ada nomor yang sama. Nah, boleh ada angka di dalam digit ini yang sama misalkan. Berarti ada ini. 9 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti 9 nolnya berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 900.000 nomor. Begini anak-anak. Oke, banyak ya. Ini kalau 6 digit. Kalau nanti bank itu menentukan digitnya 9, ya tambah banyak lagi rekening yang bisa dicetak oleh bank tersebut. Ya, jadi nggak masalah gitu loh. Berapa sampai jutaan pun bisa dicetak. Ya, makin banyak digit yang dipasang, maka makin besar pula kemungkinan, makin banyak pula kemungkinan mencetak nomor rekening yang berbeda-beda begitu. Oke ya, ini penggunaannya. Lanjut berikutnya.
Nah, kalau nomor plat motor bagaimana? Ya, anggaplah misalkan pertanyaannya ada berapa banyak plat nomor sepeda motor aja ya, sepeda motor dengan plat L, depannya L. Ya, dengan plat Surabaya. Berarti kan depannya L. Masih ingat kan sepeda motor itu depan sendiri itu adalah huruf, kemudian 4 digit setelahnya itu adalah angka 1, 2, 3, 4. Belakang sendiri itu adalah huruf 2. Ini huruf, ini angka, 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 ini huruf. Oke, yang pertama anak-anak, kalau seandainya misalkan angkanya boleh sama, boleh kembar misalkan, boleh kembar. Kalau misalkan angkanya boleh kembar, ya di sini angkanya kembar, misalkan ya, contoh L5011, kembar kan satunya, FU, misalkan begini. Nah, misalkan contohnya ya. Maka ada berapa cara yang namanya kepolisian itu mencetak plat nomor sepeda motor. Oke, berarti anak-anak ini L-nya di sini L tetap ya, tidak berubah, dia L. Yang berubah cuma ininya tok. Nah, saya tulis lagi ini 4 digit, 1, 2, 3, 4. Yang belakang itu adalah huruf. Oke, angka pertama tidak boleh 0 anak-anak ya, berarti boleh 1 sampai 9, berarti ada 9 cara di sini. Angka kedua boleh 0, berarti 10 cara. Ya, 0 sampai 9 itu kan ada 10 cara. Angka ketiga juga ada 10 cara. Angka keempat juga ada 10 cara. Untuk hurufnya, huruf itu dari A sampai Z ada 26 huruf. Ya, boleh sama, ini juga misalkan 26. Sehingga banyaknya cara plat kendaraan bermotor dengan plat L, angka boleh sama, huruf boleh sama adalah 9 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikasih 26 dikali 26. Oh, banyak sekali nih, sepertinya jutaan ini. Kita cek anak-anak, gimana ini? 9 dikali 10-nya 3, berarti 9.000 anak-anak ya. 9.000 dikali 26 dikali 26. Hasilnya adalah 6.084.000. 6.084.000 plat nomor. Apunten Mbak. Nah, banyak anak-anak. Sak Surabaya aja 6 juta. Kita bisa bayangkan misalkan plat di Indonesia itu ada 10 huruf depannya. Ya, misalkan ya, ada L, ada B, ada K, ada AG, macam-macam ya. Nah, kita bisa lihat kira-kira berapa banyak sepeda motor yang bisa dicetak platnya. Makanya nggak salah kalau misalkan plat sepeda motor kita itu 5 tahun sekali harus ganti. Karena platnya sangat banyak. Begitu. Oke ya? Bisa ya? Ini kalau angkanya boleh kembar. Kalau misalkan angkanya nggak boleh kembar, angkanya berbeda, hurufnya juga berbeda. Huruf yang belakang nggak boleh kembar. Ya, misalkan ini L sama L nggak boleh gitu lah, anak. Ya, atau K sama K nggak boleh. Kalau nggak boleh kembar, berarti formasinya begini. L ada 4 huruf di sini. 4 angka. Oke, paling belakang ini adalah huruf. Nah, seperti biasa anak, angka yang depan kan nggak boleh 0 ya, berarti bisa angka 1 sampai 9, ini ada 9 cara. Angka yang tersedia, angka 0 kan boleh yang kedua. Tadi angka kita semula itu kan angka di mana-mana itu ya mulai 0 sampai 9 ya. Angka satuan maksudnya. Ya, berarti ada 10 angka. Sudah dimasukkan di sini 1 angka, berarti tinggal 9 angka. Oke. Sudah masuk sini, berarti ada 8 angka. Sudah 1 sini, sudah 1 sini, sudah 1 sini, berarti 7 angka. Nah, begini. Kemudian hurufnya, yang pertama bisa 26 huruf di sini. Ya, 26 huruf. Sudah masuk 1 huruf di sini, berarti tinggal 25 huruf. Oke, berarti ada berapa cara? Maka
banyak caranya adalah, yuk kita hitung anak-anak. Kita pakai alat bantu ya, kalkulator ya. 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 26 dikali 25. Hasilnya adalah 2.948.000. Berarti banyaknya cara. 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 26 dikali 25. Hasilnya adalah 2.948.400 cara. Oke, sehingga lebih banyak yang ini anak-anak ya, karena ini kan angkanya boleh kembar, kalau ini kan nggak boleh. Ini contohnya. Oke, semoga paham anak-anak ya. Lalu bagaimana misalkan dengan ini, pembatasan lalu lintas di Jakarta, ganjil genap. Nah ini contohnya sudah ada di sini anak-anak. B2871 RMA, jadi nomornya saja yang dilihat. Nah, ininya nggak usah dilihat. Ya. Kemudian BSSN 1308. Ya. Ini berarti nomor apa? Nomor ganjil. Ini berarti nomornya adalah nomor genap. Ya, ganjil dan genap itu ditentukan di angka yang paling belakang. Maka kita bisa lihat anak-anak, misalkan di Jakarta itu platnya semua B ya. Berarti di sini ada 4 digit angka. Kemudian yang terakhir, karena ini mobil ya, ada 3 digit huruf. Ya, hurufnya boleh sama hurufnya ya. Berarti di sini ini huruf, ini angka. Angkanya, misalkan kita cari angka ganjil ya. Angka ganjil itu berarti belakangnya boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara di sini. Tapi kan plat kendaraan ini boleh kembar anak-anak. Angka yang dalamnya sini boleh kembar. Berarti nggak masalah, meskipun angka 1 kita masukkan sini nggak masalah. Berarti angka yang paling depan itu bisa angka 1 sampai 9. Kenapa kok bisa 1 sampai 9? Karena kita anggap ya, setiap kendaraan yang melintas itu adalah 4 digit, maka angka pertama tidak boleh 0. Berarti ini ada 9 cara. Angka yang kedua, ini boleh 0 sampai 9 anak-anak kan? 0 kan boleh di angka yang kedua. Ya berarti ada berapa cara? Ada 10 cara. Yang belakang ini juga ada 10 cara, karena boleh 0. Sehingga untuk angkanya saja kita punya 9 dikali 10 dikali 10 dikali 5. Angkanya tok nak ya. Berarti berapa ini? 9 kali 10 kali 10 ini 900. 900 kali 5, 4.500 anak. 4.500 angka. Belum dikali dengan hurufnya. Hurufnya ini, karena hurufnya boleh sama. A sampai Z itu 26 huruf. Bisa masuk sini semuanya. A sampai Z juga bisa masuk sini, atau bisa masuk sini. 26, 26, 26. Sehingga kalau kita kalikan, 9 kali 10 kali 5, kali 10 kali 10 kali 5, dikali 26 kali 26. Berarti yang boleh melintas untuk angka ganjil, kira-kira seandainya mobilnya itu angkanya sudah semua ya, maka kita bisa hitung, kita pakai kalkulatornya. Berapa tadi? 45.000 dikali dengan 26 dikali 26 dikali 26. Berarti hasilnya adalah berapa nih? 790 juta. Banyak loh nak. 790.920.000 plat nomor boleh melintas. Ini kalau angka ganjil Bu. Kalau angka genap gimana? Saya pikir sama saja ya nak ya, angka genap ya. Cuma nanti belakangnya itu adalah bilangan genap. Oke, 4. Ini juga sama. Ada 3 tempat begini ya. Ini huruf, ini angka. Oke, kalau dia bilangan genap maka belakangnya angka genap. Angka genap itu 2, 4, 6, 8. Ya, 2, 4, 6, 8. Ada 4 cara. Caranya sama ya. Oke, yang depan boleh angka 1 sampai 9, berarti 9 cara. Yang tengah 10 cara, karena bisa angka 0. Yang tengah ini juga bisa 10 cara. Hurufnya sama, 26 kali 26 kali 26. Ini kayaknya genap sedikit deh, karena bilangan genapnya itu, sorry anak-anak, bilangan genap juga 0 juga genap ya, itu sisi 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama anak-anak, ini juga 5.
Oke, sehingga dari sini maka banyaknya cara adalah 9 dikali 10 dikali 10 dikali 5. Yang ini dikali 26 dikali 26. Sama ya? 26 dikali 26. Sama. Berarti ada 790.990 juta 920.000 kendaraan yang bisa melintas. Oke, bisa anak ya? Bisa. Yang terakhir, next. Koper. Nah, koper kan biasanya 3 digit nak ya. Nah, 3 digit. Nah, lupa kodenya gimana? Ya ini, kamu bisa melakukan. Andai kata kodenya itu bisa terbuka, kemungkinan digit yang bisa kita pasang apa kalau kita lupa kodenya misalkan ya. Ya, digit itu kan misalkan digit koper depan boleh 0, berarti di sini boleh 0 sampai 9. Ada 10 cara. Ya, di sini juga yang tengah boleh 0 sampai 9 karena kombinasi angka. Di sini juga boleh 0 sampai 9. Koper kan biasanya 3 digit anak-anak. 3 digit ini angka, ini angka, ini angka. Angkanya antara 0 sampai 9 begitu. Oke, berarti ini juga ada 10 cara, di sini ada 10 cara. 10 kali 10 kali 10 berarti ada 1000 cara. Nah, yang ini caranya nyonyor nak ya. Kalau misalkan kita punya kopernya isinya uang yang sangat berharga. Kemudian kita lupa digitnya. Lupa kabeh, enggak ada yang ingat, misalkan begitu. Maka kita bisa saja melakukan ini ya, kira-kira buka kopernya itu dengan cara 1000 cara ini. Maksudnya ada 1000 nomor yang bisa kita coba untuk membuka koper itu. Nah, harapan kita ketika kita buka dengan coba-coba yang pertama, koper langsung terbuka. Harapannya kita begitu. Ya nggak usah melakukan 1000 kali cara membuka koper. Oke anak-anak, mungkin itu topik kita hari ini. Kaidah pencacahan kita sudah bahas, aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Ya, semoga paham ya. Semoga paham kalian. Cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.